Halo investor santai, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Banyak orang mengatakan bahwa 1-2 tahun ke depan adalah eranya properti manggung ya, sektor emiten properti manggung, dan saya pun juga mengamini hal itu karena saya pun juga sudah mulai mengoleksi saham-saham properti. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sekilas saja ya mengenai kinerja khususnya laporan laba rugi dari 7 emiten properti yang biasa kita dengar di market ya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami ya, karena kami sudah mereview kembali ya, kita sudah mengupdate lagi ebook kami yang berisi 5 saham under value yang sudah kami update dengan kinerja terbaru yaitu kuartal 1 2023. Untuk mendownload ebook tersebut, teman-teman bisa download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, ini adalah kinerja 7 emiten properti kuartal pertama 2023. Yang pertama adalah PT Alam Sutra Realty atau saham dengan kode emiten ASRI. Nah, ASRI sendiri ya, sampai saat video ini diambil, yaitu tanggal 11 Mei 2023, harga sahamnya bergerak di level 178 ya. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 sampai sekarang, harga sahamnya cenderung tidak kemana-mana. Secara hitungan year to date, harga sahamnya naik 11% dan secara valuasi menunjukkan level PBV 0,33 kali dengan PI rasio 29 kalinya. Nah, bagaimana kinerja ASRI posisi kuartal 1 2023 ya? Ternyata untuk ASRI sendiri di kuartal 1 membukukan kinerja yang menurun. Penjualannya turun 27% dari 947 miliar menjadi 695 miliar rupiah. Kemudian laba brutonya juga turun 38% dari 494 miliar rupiah menjadi 308 miliar rupiah. Kemudian laba bersihnya pun juga turun 78% dari 136 miliar rupiah menjadi 30 miliar rupiah. Kemudian saham kedua yaitu saham BEVA Industrial Estate ya, atau saham dengan kode emiten BES. Ya, ini adalah saham properti yang terkenal dengan dengan jualannya yaitu di kompleks MM 2100 ya. Dan kita lihat pergerakan harga saham BES ya sepanjang tahun 2022 sampai sekarang cukup volatile, di mana harga sahamnya pernah menyentuh level 100-an sampai naik di level hampir 190, kemudian turun lagi di level 130-an. Saat video ini diambil, harga sahamnya berada di level 157. Secara hitungan return ya, secara year to date, harga saham BES itu naik 18%. Secara valuasi masih menunjukkan level PBV 0,34 kali dengan PI rasio 3 kali. Kemudian saham kinerja dari BES itu sendiri di kuartal 1 2023 menunjukkan perbaikan kinerja, di mana pendapatannya naik 167% dari 73 miliar rupiah menjadi 197 miliar rupiah. Kemudian laba brutonya naik 200% dari 43 miliar rupiah naik menjadi 130 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 723% dari 13 miliar rupiah menjadi 109 miliar rupiah. Oke, selanjutnya yaitu saham BSD City atau saham dengan kode emiten BSDE, yang dimana saham BSDE atau Bumi Serpong Damai ini sepanjang tahun 2022 sampai 2023, sebenarnya tahun 2022 cenderung sideways ya, kemudian masuk tahun 2023 menunjukkan kenaikan. Hitungan return secara year to date naik 28% dan hitungan secara valuasi saat harga 1180 menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 7 kalinya. Kita lihat kinerja BSDE kuartal 1 2023, di mana pendapatan maupun laba kotor naik ya, masing-masing naik 42% untuk pendapatan dari 2 triliun rupiah menjadi 2,8 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya naik 47% dari 1,2 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 154% dari 347 miliar menjadi 883 miliar rupiah. Saham selanjutnya ada saham Ciputra atau saham dengan kode emiten CTRA ya, yang dimana CTRA sendiri secara pergerakan harga saham di tahun 2022
juga cenderung sideways ya. Tahun 2023 pun masih sideways menurut saya sampai saat video ini diambil ya, tanggal 11 Mei hari Kamis, harga sahamnya di siang hari itu diperdagangkan di level 1105. Hitungan secara return ya, year to date sudah naik 18%. Secara valuasi PBV menunjukkan level PBV 1 kali dengan PI ratio 12 kali. Ya, kita lihat kinerja CTRA posisi kuartal 1 2023 di mana maksud kami adalah kinerjanya cenderung stagnan ya, cenderung stagnan. Turun 5% masing-masing pendapatan maupun laba kotor ya. Kemudian laba bersihnya pun juga turun 2% ya, sekitar 400-an miliar rupiah ya. Jadi masih stagnan untuk kinerja CTRA. Saham berikutnya, saham miliknya Pak Loh Keng Hong ya, Intiland atau saham dengan kode emiten DILD. Yang dimana di tahun 2022 DILD sempat diperdagangkan di level di bawah 150 sampai akhirnya di bulan Agustus naik cukup signifikan, menembus level 220. Sebelum akhirnya di tahun 2023 ini cenderung menurun dan di bulan Mei ini sempat menguat. Hitungan returnnya secara year to date harga saham DILD sudah naik 6% dan secara valuasi menunjukkan level PBV 0,3 kali dengan PI ratio 15 kali untuk harga 182 saat ini. Kita lihat kinerja DILD posisi kuartal 1 2023 di mana pendapatan maupun laba kotornya naik cukup signifikan ya. Pendapatannya naik 174% dari 562 miliar menjadi 1,5 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya naik 255% dari 210 miliar rupiah menjadi 746 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 142% ya, dari rugi 72 miliar menjadi laba 30 miliar rupiah. Kemudian saham selanjutnya yaitu saham Modern Land atau saham dengan kode emiten MDLN, yang dimana kalau kita lihat kinerja harga sahamnya ya termasuk sangat volatile. Ini kita lihat karena sempat disuspend beberapa waktu lalu ya. Sebelum tahun 2021 harga sahamnya mandek di level 50-an, kemudian masuk di pertengahan tahun 2021 sempat naik di 140 ya. Kemudian sempat disuspend, kemudian di tahun 2023 ini cenderung menurun dan di bulan Mei ya saat video ini diambil MDLN diperdagangkan di level sekitar 74. Hitungan secara year to date, harga saham MDLN masih membukukan return minus 10% dengan PBV 0,2 kali dan PI rasio 1 kalinya. Ya, kita lihat kinerja MDLN posisi kuartal 1 2023 di mana pendapatannya turun 47% dari 390 miliar rupiah menjadi 207 miliar rupiah. Laba brutonya pun juga turun 57% dari 234 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah. Dan laba bersihnya, nah menariknya laba bersihnya ini justru naik 284% dari 51 miliar rupiah menjadi 196 miliar rupiah. Saham selanjutnya, saham terakhir yaitu saham Pakuan Jati Tbk atau saham PWON. PWN sendiri sepanjang tahun 2022 juga diperdagangkan di level sideways ya, alias harga sahamnya sebenarnya nggak kemana-mana, sampai sekarang pun juga masih menunjukkan level yang sideways ya. Saat video ini diambil harga saham Pawon diperdagangkan di level 486. Hitungan returnnya secara year to date harga saham Pawon naik 7% dengan valuasi PBV 1,3 kali dengan PI rasio 9 kalinya. Nah, ini adalah kinerja dari emiten PWN per posisi kuartal 1 2023 di mana pendapatannya naik 6% ya, cenderung stagnan sebenarnya. Kemudian laba brutonya juga naik 10%, dari 678 miliar menjadi 747 miliar rupiah. Kemudian laba bersihnya, yang ini yang menarik, laba bersihnya naik cukup signifikan, naik 61% dari 370 miliar rupiah menjadi 595 miliar rupiah.
Nah itu tadi 7 emiten properti yang sering kita dengar ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai emiten properti di bursa saham kita ini sebenarnya banyak sekali. Ya, jadi di luar dari 7 emiten ini sudah banyak. Cuman kira-kira nih teman-teman ya, kira-kira dari 7 emiten ini kira-kira mana yang menarik untuk dibahas? Ya silahkan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar untuk kita review lebih dalam lagi di video review saham selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.